Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin membagi firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 19 November 2022, yaitu saya ambil di dalam firman Tuhan Bilangan 14 ayat 11 sampai yang ke-13, kemudian Ibrani 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Lalu demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda dan mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit campar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Kemudian di Ibrani 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mempelai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 19 November 2022. Tuhan menegur kita semua ya dengan firman-Nya, yaitu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada, sekalipun sudah ada segala tanda dan mujizat yang dilakukan di tengah-tengah. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, ya, berapa lama lagi bangsa Israel menista Tuhan, ya. Jadi bangsa Israel itu, ya, Tuhan sering buat mujizat, tapi mereka kurang percaya. Makanya Tuhan berfirman kepada Musa, bangsa ini ya bersunggut-sunggut, ya, bangsa Israel. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa supaya memberitahu bangsa Israel supaya jangan bersunggut-sunggut, ya. Jadi bangsa Israel mengingat waktu di Mesir itu, ya, waktu bekerja di sana itu. Jadi mereka di sana kerja, ya, mereka ingat makan di sana, ya, daripada hidup dibawa oleh Musa di padang gurun, mereka bersungguh-sungguh di sana, ya, ya, mengeluh. Maka itu Tuhan marah itu, ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, beritahu bangsa Israel itu, ya. Jadi kalau hidup dengan Tuhan itu jangan mengeluh, bersungguh-sungguh, ya. Kemudian menista, ya. Di sini firman Tuhan menuliskan menista aku, ya. Jadi mereka menista, ya. Mereka kurang percaya diri bangsa Israel pada waktu itu, di bawah pimpinan Nabi Musa, ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, di Bilangan 14 ini. Kemudian di ayat yang ke-12, aku akan memukul mereka dengan penyakit campar dan melenyapkan mereka, ya. Jadi mereka terpukul dan penyakit campar, ya. Bangsa Israel terpukul itu, ya.
menyelamatkan mereka, tetapi engkau kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada. Jadi bangsa Israel itu kena hukuman itu, penyakit sampar. Ya, jadi banyak yang meninggal itu, saudara, karena merontak kepada Tuhan. Jadi Tuhan kasih penyakit sampar, ya Bapak Saudara. Jadi kalau kita hidup dengan Tuhan itu kita jangan ya melawan. Kalau melawan ya contoh ini sudah kena penyakit mati ya. Ya kalau sekarang sudah kita hidup, contohnya sekarang COVID belum selesai ya. Jadi ini juga teguran bagi kita semua supaya kita sadar akan Tuhan ya. Contohnya ini ya, bangsa Israel dikasih penyakit sampar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, hari ini juga saya bersyukur ya, di tanggal 19 November 2022 ya, puji Tuhan atas dorongan Tuhan ya, saya vaksin ketiga sudah selesai pada hari ini ya, berjalan lancar ya Bapak Saudara ya. Padahal selama ini cari obat untuk vaksin susah, tapi pada hari ini puji Tuhan ya, dituntun oleh Tuhan ya, akhirnya saya vaksin ketiga ya, booster. Jadi kedepannya berjalan lancar ya Bapak Saudara, karena hidup sebagai orang asing ya, kita sesuai waktu kita pulang ya, naik pesawat, naik kapal laut ya, itu yang menjadi penyebab di sana itu, periksa sana periksa sini ya. Puji Tuhan hari ini saya udah vaksin yang ketiga ya. Ini semua karena Tuhan juga ya, sesuai doa-doa hamba, doa-doa saya ini itu. Jadi Tuhan kabulkan doa saya pada hari ya. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, ada waktu Tuhan ya untuk memberitahukan kita ya. Kemudian di ayat yang ke-13, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengarannya kepada Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah. Jadi Tuhan tegur lagi Musa lagi ya, kamu menuntun bangsa ini keluar dari Mesir ya, ya harus kasih tahu ya, kalau Tuhan berfirman lakukan supaya bangsa Israel ini ya tidak bersungguh-sungguh ya, tidak melawan Tuhan ya, supaya tidak mati sia-sia itu, seperti penyakit sampar ini ya. Kalau penyakit sampar kalau diartikan sekarang ya COVID ya. Ya. Jadi ini juga salah satu poin penting ya, supaya kita hidup berbalik kepada Tuhan ya, sadar ya. Walaupun kita mencari uang, tetapi kita juga harus sadar akan Tuhan, bahwa semuanya datang daripada Tuhan ya Bapak Saudara ya, bukan karena kekuatan kita ya. Kalau kita hidup tanpa Tuhan dia sia-sia ya Bapak Saudara. Kemudian di Ibrani 3 ya, ayat yang ke-5, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Jadi Musa itu ya dia setia Bapak Saudara ya, di dalam rumah Tuhan dia setia dia. Jadi dia ada kesaksian ya, karena dia mengalami. Jadi Musa mengalami ya mujizat Tuhan Yesus percayakan kepadanya. Tuhan kasih tongkat ya, tongkat berubah menjadi ular ya, tongkat ya pukul di batu keluar air itu. Jadi dia mengalami Nabi Musa ini, dan Tuhan kasih kuasa ya. Jadi dia banyak mengalami kesaksian ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya. Kemudian di ayat yang berikut, tetapi Kristus setia sebagai Allah yang mempelai rumahnya
dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megangkan. Jadi rumah itu adalah rumah, bait Allah itu adalah kita. Itu maksud Tuhan, ya Bapak Saudara. Ya. Jadi rumahnya ialah kita. Sini Tuhan menuliskan. Jadi rumah bait Allah adalah kita, ya. Tubuh kita adalah bait Allah, Baitul Qudus. Jadi di dalam hati kita ada kuasa. Apabila kita hidup ikuti aturan Tuhan, ya. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ya Bapak Saudara-saudara. Berubah, ya, dari hal-hal dunia berubah menjadi hal-hal rohani. Ya Bapak Saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur, ya, dari dunia yang rusak menjadi dunia yang diubah oleh Tuhan, ya. Menjadi dunia sukacita damai, ya. Diberkati, ya. Ada kekuatan, ya, kesehatan penting. Tuhan kasih nafas, ya. Kita harus bersyukur itu. Ya, Ibu saudara-saudara sekalian, ya. Hidup ini singkat, ya. Jadi kesehatan ini penting, gitu. Ya, kalau kita ada